Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah baik, baik. Bu. Baik. Apakah ada yang tidak berangkat? Nihil, Bu. Nihil, Bu. Nihil ya. Oke, jadi kegiatan hari ini yang Bu Adel mau sampaikan yaitu terkait gerakan disiplin dan bijak menggunakan gawai berbasis nilai budaya lokal. Oke, Bu Adel mau tanya nih, apa yang biasanya kalian lakukan di malam hari yang berakibat kalian tuh datang sekolah terlambat? Malam-malam kalian ngapain? Scroll TikTok. Scroll Main TikTok, HP, Bu. main HP. Terus pertanyaan yang kedua, dalam di kehidupan sehari-hari itu kalian paling sering pakai handphone tuh kapan? Dan kalau main HP tuh apakah kalian lupa dalam belajar, melakukan belajar atau istirahat gitu? Iya, biasanya itu, Bu, habis sekolah main HP. Terus ketiduran. Terus habis itu main, nggak belajar. Iya, Bu, Ya. sama Bu. Kadang kalau malam jadi males belajar, Bu. Oh, jadi kayak saat pulang sekolah gitu ya. Nah, kalian main handphone, terus habis itu main handphone, nanti main lagi, jadi lupa belajar. Nah, hal tersebut tuh kayak terlalu sering menggunakan handphone, itu membuat kalian lupa waktu untuk belajar atau istirahat, sehingga nanti di sekolah itu konsentrasinya menurun, sehingga nanti akan berdampak pada hasil belajar kalian. Tuh. Nah, kenapa sih Bu Adel mau eh, menyampaikan hal tersebut? Karena Wadal melihat masih banyak murid yang datang terlambat dan kurang disiplin. Selain itu, penggunaan gawai yang berlebihan menurunkan fokus belajar kalian. Dan yang ketiga itu nilai budaya seperti sopan santun dan gotong royong di dalam kelas itu mulai pudar. Dan jadi sehingga diperlukan pembelajaran yang membentuk karakter dan kesadaran sosial. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Jadi tujuannya itu bisa menganalisis penyebab dan dampak rendahnya disiplin serta penggunaan gawai yang berlebihan, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada merancang dan menghasilkan produk atau kampanye sosial sebagai solusi permasalahan. Yang keempat, dapat mengkomunikasikan hasil proyek secara kreatif dan sistematis. Dan yang terakhir itu dapat menginternalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Bu Adel akan menugaskan kalian untuk mendesain sebuah proyek di mana di sini Bu Adel sudah memberikan beberapa pilihan produk proyek seperti ada poster kampanye disiplin, video edukasi, terus bukan atau panduan tentang disiplin dan etika penggunaan gawai itu seperti apa. Terus ada stiker atau slogan ajakan disiplin. Kemudian ada program sosial dengan tema gerakan tepat waktu dan zona bebas gawai saat pembelajaran. Nah, alat dan bahan yang bisa kalian pakai itu bisa menggunakan kertas, terus ada karton, alat tulis, dan misal kalian akan membuat video edukasi, kalian juga bisa menggunakan gawainya masing-masing. Dan aplikasi desain yang bisa kalian gunakan itu seperti Canva atau Capcut begitu ya. Nah, nanti Bu Adel sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan memilih, misal kayak video edukasi, nanti program sosialnya apa. Jangan cuma satu, bisa milih 2 atau 3 gitu produknya.
Nah, kegiatan ini itu kita akan susun dalam 3 pertemuan. Nanti pertemuan pertama itu kalian dapat mengidentifikasi masalah melalui diskusi kelompok. Dan yang kedua itu penentuan ide proyek, yaitu kalian mau pilih proyek apa. Terus yang ketiga itu ada penyusunan rencana kerja dan pembagian tugas. Nah, nanti pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua itu akan mulai melaksanakan proyek atau pembuatan produk tersebut. Kemudian nanti Bu Adel akan membimbing kalian dalam pembuatan proyek tersebut. Dan ada kegiatan revisi produk berdasarkan umpan balik yang sudah Bu Adel sampaikan nantinya. Dan pertemuan terakhir nanti kalian akan presentasi hasil produk, kemudian Bu Adel akan menilai produk dan proses tersebut, dan yang terakhir nanti ada refleksi pembelajaran. Nah, hari ini yaitu pertemuan pertama, silahkan masing-masing kelompok mengidentifikasi masalah melalui diskusi kelompok ya. Nanti kalian menentukan ide, mau bikin apa, dan mau menggunakan alat dan bahan apapun terserah. Dan yang ketiga nanti kalian membuat tabel penyusunan rencana kegiatan sampai nanti presentasi begitu. Misal tanggal berapa, kegiatannya apa, terus siapa yang melakukan atau semua kelompok atau hanya beberapa kelompok atau beberapa orang yang mengerjakan begitu. Paham? Baik, Paham, Bu. Paham, Bu Bu. Adel kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan. Sudah menemukan masalahnya belum? Udah, Bu. Gimana, apakah sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Oke, nanti Bu Adel tunjuk salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah selesai, Bu, kelompok saya, Bu. Oke, Ya, saya juga sudah selesai, Bu. sudah selesai semua ya. Oke, Bu Adel mau minta kelompok satu untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi ya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proyek nanti yang akan kami buat. Yang pertama, tadi kami sudah mengidentifikasi masalah, yaitu di sekolah kami masih ada beberapa teman yang sering datang terlambat dan kurang fokus saat mengikuti pelajaran.
Setelah berdiskusi, kami mengetahui bahwa salah satu penyebabnya adalah penggunaan gawai yang berlebihan, terutama untuk bermain media sosial dan game pada malam hari. Akibatnya, waktu istirahat berkurang, konsentrasi belajar menurun, dan kedisiplinan di sekolah menjadi kurang baik. Kemudian, untuk penentuan ide proyeknya itu, kelompok kami memilih membuat proyek kampanye disiplin dan penggunaan gawai yang bijak. Proyek yang akan kami buat berupa poster edukasi, kemudian video singkat, dan slogan ajakan untuk mengingatkan teman-teman agar lebih disiplin dalam mengatur waktu belajar, istirahat, dan penggunaan gawai. Yang terakhir yaitu penyusunan rencana kerja dan pembagian tugasnya. Nah, kelompok kami menyusun rencana kerja agar proyek dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kami membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota. Ada yang bertugas mencari informasi, kemudian membuat desain poster, menyusun slogan, membuat video, dan menyiapkan presentasi. Kami juga membuat jadwal kegiatan supaya setiap anggota bertanggung jawab terhadap tugasnya. Gitu untuk hasil diskusi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok satu ya. Selanjutnya, ada yang mau menyampaikan lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil eh, tabel jadwal kegiatan proyek kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di kelompok kami pada tanggal 12 Mei 2026, kegiatan yang kami lakukan adalah diskusi identifikasi masalah tentang disiplin dan penggunaan gawai. Yang bertugas itu semua anggota kelompok. Terus yang 13 Mei, kita mencari informasi tentang dampak penggunaan gawai berlebihan. Yang bertugas itu Mawar dan Adi. Tanggal 14 Mei, kami menentukan ide proyek dan membuat slogan kampanye. Anggota yang bertugas ada Sinta dan Bagas. 15 Mei 2026, kami mulai mendesain poster edukasi. Yang bertugas itu ada Adi dan Sinta. Tanggal 16 Mei 2026, kami membuat video singkat kampanye disiplin, di mana tugas tersebut udah Bagas dan Mawar. Tanggal 17 Mei, kami menyusun hasil proyek dan latihan presentasi yang bertugas itu semua anggota kelompok. Dan yang terakhir pada tanggal 18 Mei, kami presentasi hasil proyek di depan kelas. Anggota yang bertugas adalah semua anggota kelompok. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Baik, terima kasih atas presentasinya, yaitu kelompok satu dan 3. Jadi pembagian anggotanya sudah adil ya, mau tugasnya apa sudah tahu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya silakan kalian menyiapkan bahan-bahan, alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat produk tersebut ya. Nah, jadi nilai budaya yang dikembangkan itu ada apa saja kalau di kegiatan ini? Yang pertama itu disiplin. Jadi membiasakan murid datang tepat waktu, menaati aturan sekolah, dan menggunakan waktu secara efektif. Yang kedua, ada tanggung jawab, di mana yaitu untuk menyadarkan murid untuk menyelesaikan tugas dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Yang ketiga, ada gotong royong, yaitu kemampuan bekerja sama, saling membantu, dan berkontribusi dalam kelompok. Yang keempat, ada sopan santun, yaitu bersikap hormat kepada guru dan teman, serta menggunakan bahasa dan perilaku yang baik. Dan yang terakhir, yaitu kepedulian sosial. Itu tentang apa? Tentang kepekaan terhadap masalah di lingkungan sekitar, serta keinginan untuk memberikan solusi yang bermanfaat. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Untuk pembelajaran selanjutnya gimana, Bu? Berarti kita membuat ini ya, proyeknya. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membuat proyek. Nanti kalian silakan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nanti pembuatan proyeknya bisa di sekolah gitu. Paham ya? Baik, Bu. Baik, Bu Adel, cukupkan kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Bedal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.